Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 Matkul PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulim Nasrullah dan rekan saya Muhammad Faris Akuri. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu arti bahasa, terus apa pergeseran bahasa tersebut, dan juga kita langsung studi kasus dan bertanya langsung ke para pelaku pergeseran bahasa, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu bahasa? Bahasa sendiri adalah berarti sistem komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, ide, atau apapun yang terjadi pada dirinya. Bahasa itu termasuk kosakata, terus juga logat, terus juga termasuk budaya, terus gerak tubuh, itu termasuk bahasa, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dari pergeseran bahasa sendiri? Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Nah, jadi menurut dari Joshua Fishman itu menjelaskan bahwa pergeseran bahasa itu adalah proses di mana bahasa itu berubah secara bertahap, baik itu dari faktor dominan pekerjaan atau lingkungan maupun dari keluarga. Jadi begitu. Nah, ada lagi pendapat yang berbeda, yaitu dari David Crystal, yang dimana David Crystal ini menjelaskan bahwa pergeseran bahasa itu terjadi di mana mereka itu meninggalkan bahasa-bahasa yang digunakan atau kita sebutnya bahasa ibu. Jadi mereka itu meninggalkan bahasa mereka ketika masih awal gitu. Nah, seperti itu tuh teman-teman. Jadi lebih jelasnya ya, dan juga mungkin lebih simpelnya, apa sih pergeseran bahasa? Pergeseran bahasa itu secara umum ialah perubahan penggunaan bahasa nih teman-teman. Nah, biasanya itu perubahan bahasa dari bahasa ibu yang tadi dijelaskan oleh Mas Faris ke bahasa yang mereka gunakan sekarang. Kayak contohnya ketika ketika si A berasal dari suatu daerah dan menggunakan bahasa daerahnya, dia ketika berpindah ke suatu daerah lain akan meninggalkan bahasa daerahnya yang awal, teman-teman. Itu yang dimaksud pergeseran bahasa. Jadi meninggalkan bahasa ibu atau bahasa daerah ya lebih umumnya ke bahasa nasional atau internasional yang sering digunakan di daerah tempat tinggal dia yang baru. Nah, itu maksud dari pergeseran bahasa, teman-teman. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita langsung tanya aja ya, langsung ke kita wawancara beberapa narasumber yang telah kami siapkan, para pelaku pergeseran bahasa. Mungkin lanjut ke sesi wawancara. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berkumpul dengan para pelaku pergeseran bahasa. Baik, kita mulai dari perkenalan dulu, menyebutkan nama dan juga asal. Dari sebelah kanan dulu dengan saudara. Baik, nama saya Ahsan, asal saya dari Gresik. Nama saya Zidan, saya berasal dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, selanjutnya saya Robert Jana dari Kota Jember. Baik, apakah kalian mengalami pergeseran bahasa? Iya, kita mengalami pergeseran bahasa di sini. Ya, kalau saya ngerasa ngalamin pergeseran bahasa. Ya, mengalami pergeseran bahasa. Motifnya apa? Dan berikan alasannya. Ini motif saya mengalami pergeseran bahasa ini karena saya berpindah dari Gresik ke Jember untuk melakukan interaksi perkuliahan. Di sini saya kan berkuliah ya, pasti dari daerah yang berbeda-beda. Jadi kita itu kalau bisa menyesuaikan dengan teman-teman kita yang berbeda bahasa, agar kita bisa berinteraksi atau bisa berkomunikasi dengan jelas dan bisa dicerna oleh mereka. Itu motif saya. Kalau motif saya pergeseran bahasa karena perpindahan domisili. Saya dari Kota Depok melakukan pendidikan ke Jember, Jawa Timur khususnya, ya mengalami pergeseran bahasa ya, karena sama kayak Hasan tadi, mengkondisikan tempat
yang berada gitu. Sudah, gitu saja. Baik, selanjutnya. Kalau aku nggak tahu mereka kan berpindah ke domisili. Kalau aku kan orang Jember tersendiri, hanya dari Ajung ke Rambut Puji. Pergeseran dari bahasa Madura ke Jawa. Dari itu ya kan sekitarku di Rambut Puji itu memakai bahasa Jawa. Jadi seiring berjalannya waktu, aku juga bisa bahasa Jawa tuh, sampai lupa ke bahasa Maduranya sendiri. Baik, kemudian dampak apa yang kalian rasakan setelah mengalami pergeseran bahasa ini? Dampak yang saya rasakan ketika saya mengalami pergeseran bahasa adalah dampak yang cukup baik ya, karena yang cukup positif, karena saya jadi bisa menguasai bahasa-bahasa mereka atau bahasa-bahasa teman-teman saya yang dari luar Gresik. Saya kan asli Gresik. Nah, itu sisi positif dari dampak yang saya kuasai. Kalau saya ada dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang sebelumnya saya nggak tahu bahasa daerah Jawa Timur, terus juga bahasa yang sebelumnya saya pakai bahasa Indonesia, sekarang jadi tahu dampak positifnya. Terus kalau dampak negatifnya, ketika saya pulang ke kota asal saya, yang terkhususnya di daerah Jakarta, Depok, itu selalu dikucilkan nama bahasa. Jadi ada bahasa-bahasa daerah, misalkan saya ke bawah bahasa Jawanya. Sudah, itu dampak negatifnya. Jadi ada dua ya, Ya, ada dampak positif dan negatif. Selanjutnya, Saya setuju dengan Mas Zidan. Ada dua dampak, yaitu positif dan negatif. Kalau dari positifnya, kita bisa paham dan tahu, menyesuaikan, kita bisa tahu Jawa, tahu Jawa. Tapi kalau kita sudah ke asal, kita kurang lancar berkomunikasi. Kita paham, tetap paham, tapi kurang lancar berkomunikasi karena sudah nggak tahu bahasanya. baik, terima kasih. Mungkin hanya itu jawaban dari para narasumber selaku pergeseran bahasa. Dan untuk sesi yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan Nah, teman-teman, dari podcast atau wawancara yang telah kita lakukan terhadap beberapa pelaku pergeseran bahasa, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, pergeseran bahasa itu menimbulkan dua dampak. Yang pertama adalah dampak negatif dan juga dampak positif. Seperti itu. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya apa, Mas Haris kemarin? Nah, dampak negatifnya itu mungkin kayak semisal kita kembali ke domisili kita atau kita kembali kepada tempat asal kita, itu akan mengalami yang namanya Diskriminasi bahasa. diskriminasi bahasa. Jadi contohnya kemarin kan ada Mas Zidan dari Depok. Ketika dia kembali ke Depok, kadang logat-logat Jawanya atau bahasa-bahasa Jawanya itu masih terbawa sampai ke Depok lah. Itulah yang dialami oleh Mas Zidan, dampak negatifnya. Di sana ada diskriminasi bahasa. Lah, dampak positifnya apa kemarin Mas Haris? Buat dampak positifnya itu ada beberapa. Yang pertama itu kita bisa mengenali bahasa-bahasa yang baru. Nah, dengan adanya pergeseran bahasa, mungkin kita dapat mengetahui berbagai macam-macam bahasa. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Terus juga kemarin tuh ada beberapa faktor ya mereka bergeser bahasa. Salah satunya adalah dua dari tiga teman-teman yang kita wawancarai selaku pelaku pergeseran bahasa itu mengatakan bahwa mereka melakukan pergeseran bahasa itu adalah suatu kewajiban. Ya, ada yang suatu kewajiban. Ada yang suatu kewajiban, ada yang suatu keinginan. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin seperti itu aja sih yang dapat kami sampaikan. Kita sudah menjelaskan arti bahasa, terus pergeseran bahasa. Kita juga udah melakukan wawancara. Dalam arti lain kita udah studi kasus tuh dalam kasus pergeseran bahasa. Mungkin itu aja sih ya teman-teman. Mungkin saya Ahmad Mulin Masrullah
terus teman-teman saya. Dan saya Muhammad Faris Sapuri. Saya Mutmainatul Janah. Saya Najwa Maudinatul Zahro. Pamit undur diri. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.